Halo. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pasar modal syariah. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih pasar modal syariah itu. Berikut adalah penjelasan mengenai pasar modal syariah. Dalam kegiatan pasar modal syariah, tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Hanya terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI. Dalam pasar modal syariah memiliki efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu pertama, maisir atau kegiatan perjudian. Yang kedua adalah gahar atau ketidakjelasan, dan yang ketiga adalah riba atau mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Setelah kita mengetahui pengertian dari pasar modal syariah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang peran penting dari pasar modal syariah, yaitu ada dua. Pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua adalah sebagai sarana investasi bagi investor. Salah satu peran penting dari pasar modal syariah adalah sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Sebenarnya, surat berharga itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari surat berharga serta jenis-jenisnya. Surat berharga syariah negara atau disebut dengan SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Di dalam implementasi pasar modal syariah yang bersifat universal atau dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, agama, suku, dan ras tertentu, terdapat beberapa jenis dari surat berharga atau efek syariah di pasar modal syariah. Yang pertama, ada saham syariah, yang kedua ada sukuk, dan yang ketiga ada reksadana syariah. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing surat berharga syariah. Yang pertama ada saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mengapa demikian? Karena saham merupakan bukti penyertaan modal perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Dividen di sini merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama ada kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi atau mendistribusikan serta memperdagangkan barang dan jasa yang haram, seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudarat atau membahayakan. Yang kedua adalah kriteria rasio keuangan, yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan yang tidak boleh lebih dari 45%, serta rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan yang tidak boleh lebih dari 10%. Yang kedua adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah
yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Sukuk sama halnya dengan obligasi dalam produk investasi di pasar modal. Tetapi, perbedaan dari obligasi dan sukuk berada pada sukuk merupakan produk investasi berbasis syariah. Sukuk bukanlah surat utang, melainkan surat berharga syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset. Sukuk diterbitkan dengan berbagai pilihan akad, antara lain 1. Ijarah atau sewa-menyewa. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua adalah mudharabah dan musyarakah atau kerjasama. Mudharabah di sini akadnya adalah jual beli sementara, sedangkan musyarakah akadnya adalah kepemilikan. Contoh, jika saya ingin membeli rumah di bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah, maka rumah tersebut akan menjadi milik saya atau milik nasabah yang mempunyai utang ke bank tersebut. Sedangkan jika menggunakan akad musyarakah, maka rumah itu menjadi kepemilikan bersama. Yang membedakannya adalah porsi tertentu antara saya dan pihak bank. Selanjutnya adalah istighna dan salam atau jual beli dengan pemesanan. Istighna sendiri memiliki pengertian sebagai akad terhadap seseorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan. Sedangkan salam adalah jual beli barang yang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Maksudnya di sini adalah jual beli suatu barang secara tanggung. Hanya sifat-sifatnya saja yang disebut di dalam akad. Penyerahan barangnya di waktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan di awal akad secara keseluruhan dan tunai. Istighna dan salam memiliki beberapa perbedaan. Menurut segi barang, kalau di dalam akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan pada akad istighna, akad untuk suatu barang pemesanan di mana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan. Selanjutnya, dari segi status akad. Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Artinya, akad ini tidak boleh serta-merta dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan, akad istighna tidak lazim menurut riwayat yang paling kuat, kecuali jika barang tersebut dibuat barulah ia mengikat seluruhnya. Tetapi, jika selepas akad tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad akan menjadi batal. Jika dilihat dari segi pembayaran, perbedaan dari istighna dan salam terdapat pada segi penyerahan uang, di mana diisyaratkan dalam akad salam, uang wajib diserahkan terima secara tunai semuanya di majelis akad. Sedangkan dalam akad istighna, tidak disyaratkan untuk demikian, boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil atau dihutang, dan dilunasi di akhir akad. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Produk reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri, dikarenakan beberapa hal seperti belum memiliki waktu yang cukup serta belum menguasai strategi investasi. Reksadana syariah memiliki karakteristik. Yang pertama, adanya pihak yang melakukan pengawasan ke syariah, dan yang kedua, adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan investasi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis surat berharga yang ada di pasar modal syariah, berikut kita harus juga mengetahui jasa layanan yang ada di pasar modal syariah. Yang pertama adalah layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau disingkat dengan SOTS. SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah.
Yang kedua adalah layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Dan yang ketiga adalah layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor. Sampailah kita di akhir presentasi. Berikut adalah kesimpulan yang saya buat. Kegiatan investasi di pasar modal syariah sangatlah mudah. Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, perbankan, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi dapat dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat memanfaatkan fasilitas auto debit untuk melakukan transaksi, serta dana investasi yang dikeluarkan sangat terjangkau, bisa dimulai dari Rp100.000. Namun demikian, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal syariah juga memiliki potensi dan risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko tersebut terlebih dahulu sebelum ia masuk ke dalam pasar modal atau ingin menginvestasikan modalnya di pasar modal syariah atau pasar modal biasa.